Alhamdulillahilladzi amrana an nakuna minal rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, nikmat dan karunia Allah pasti tak terhitung adanya. Terlebih nikmat Islam dan iman yang insyaallah akan menghantarkan orang beriman kelak ke dalam surganya tidak 1 triliun 2 triliun tahun, tapi khalidina fiha abada, selama-lamanya. Semoga kita bagian dari hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersyukur. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mulia dan Allah muliakan, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman yang terus berupaya meneruskan risalah perjuangan beliau seraya tentu menghidupkan sunnah-sunnahnya. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kepada hadirin pada umumnya, mari kita terus berupaya jadikan iman dan takwa adalah merupakan pondasi dan bingkai dalam setiap gerak hidup kita. Imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Perintah Allah dan Rasulnya kita kerjakan dengan penuh kesadaran. Kita butuh penuh keinsyapan, keikhlasan, sehingga tidak ada beban dan tidak ada keterpaksaan. Yang ada cinta, yang ada adalah kenikmatan rohani yang tidak bisa dikonversi dengan kenikmatan dunia yang profan dan amat sangat sesaat. Izinkan khatib pada kesempatan khutbah siang kali ini menyampaikan topik khutbah rahmat dan signifikansi ibadah sosial perspektif Islam. Sidang Jumat rahimakumullah, di dalam kitabnya Al-Wajah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengutip satu riwayat dari jalur Sayyidah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seekor rusa, dan seekor rusa itu menangis karena Rasulullah diberikan fasilitas oleh Allah sebagai rahmat, maka Allah memfasilitasi beliau bisa melihat tentang bagaimana yang dirasakan oleh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, termasuk si rusa tersebut. Maka Rasulullah bertanya, wahai rusa, tidak perlu engkau menangis, karena yang dihalalkan oleh Allah untuk dikonsumsi manusia bukan hanya Anda, tapi ada seekor unta, kambing, kerbau, sapi, ayam, termasuk Anda. Si rusa menjawab, ya Rasul, saya tidak menangisi akan hal itu. Kalau itu saya sudah ridha dengan takdirku, aku akan dipotong, aku siap. Yang kutangisi adalah saya punya anak kecil 2 di bawah bukit sana, dan kalau saya nanti dipotong, siapa yang mengurus mereka? Dan mereka harus saya susui. Subhanallah, Rasul tersentak batinnya. Betapa sayangnya rusa ini dengan anaknya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai rusa, kalau begitu saya akan lepas ikatanmu. Si rusa mengatakan, ya Rasul, kalau Anda lepaskan, Arab Badui, si pemburu ini pasti marah kepada Anda, dan dia belum kenal Anda. Kata Rasulullah, itu resiko saya. Maka dilepaskanlah ikatan rusa itu. Dan benar saja, si Arab Badui itu kemudian mengetahui Rasul melakukan hal demikian, betapa marahnya dia kepada Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, sabar,
sabar. Nanti dia akan kembali lagi. Memang Rasul melakukan perjanjian dengan si rusa tadi. Selepas nanti menyusui anak-anaknya, kau kembali lagi ke sini. Rusa pun kemudian ittifaq, sepakat dengan itu. Kata Rasulullah, sabar Pak, si rusa ini akan kembali ke sini lagi. Ya tentu saja secara logika si Arab Badui tidak mau terima logika itu. Bagaimana mungkin ada manusia bisa berjanji dengan seekor rusa? Maka si pemburu tadi mengatakan, kalau si rusa tidak kembali, apa jaminannya? Jaminannya saya yang dipotong, kata Rasulullah. 1 jam kurang lebih ternyata benar, si rusa datang. Dan si pemburu tadi kebingungan, ternyata benar datang. Lalu kemudian si rusa itu mengatakan, saya siap, andai pun saya dipotong, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kebingungan itu, si pemburu tadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Bapak, Anda ini siapa sebenarnya? Maka Rasulullah mengatakan, saya adalah Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar Muhammad Rasulullah, si Arab Badui terkaget-kaget luar biasa. Lalu dia memeluk Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pelajaran setidaknya dari riwayat ini. Yang pertama, Rasulullah telah memberikan rahmat pada 3 item, 3 poin. Yang pertama, si rusa tadi tidak jadi dipotong, menyelamatkan nyawa seekor rusa. Menyelamatkan seekor rusa korelasinya dengan ayat tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, bahwa Nabi itu diutus tidak hanya untuk manusia, tapi menjadi rahmat buat makhluk-makhluk yang lain, termasuk juga untuk al-hayawanat, binatang, termasuk seekor rusa tadi. Yang kedua, Rasulullah SAW telah menyelamatkan 2 anak rusa yang masih kecil. Dan kemudian si anak rusa itu, si rusa tersebut kemudian oleh si pemburu dikatakan, ya Rasul, silahkan saya serahkan rusa ini kepada Anda. Maka Rasul melepaskan rusa itu, lalu disuruh untuk bertemu dengan anak-anaknya kembali. Rasul telah menyelamatkan 2 anak rusa yang masih kecil, sehingga kemudian berkumpul lagi dengan ibunya. Tapi yang paling signifikan adalah Rasulullah menyelamatkan iman si Arab Badui tadi. Dan karena itulah kemudian seharusnya dia mungkin akan tetap menjadi orang kafir, tapi ketika kemudian melihat bagaimana sifat rahmatnya Rasulullah, dia masuk Islam. Artinya Rasulullah telah menyelamatkan dia dari neraka yang selama-lamanya menuju insya Allah surga yang selama-lamanya. Yang kedua, pelajaran dari kisah tadi adalah bahwa signifikansi ibadah sosial itu luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la an amsya ma'akhi fi hajati ahabbu ilayya an a'takifa hada masjid syahra. Kata Rasulullah, membersamai makhluk-makhluk Allah yang dalam kesulitan, dalam arti mau membantu kesulitan makhluk Allah apalagi manusia, lebih aku sukai, kata Rasulullah, dibandingkan saya beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan, iktikafnya di Masjid Nabawi yang 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat, yang melakukan Rasulullah sebulan. Tentu ada paket yang sangat lengkap dalam iktikaf itu. Ada sholat tahajudnya, ada menghatamkan Qur'annya, ada zikirnya, ada muhasabahnya, ada berbagai macam ibadah yang melakukan Rasul lagi. Yang 1 jam saja Rasul ibadah, kualitasnya luar biasa dahsyat. Ibadah sosial ternyata mengalahkan ibadah mahdhah yang dilakukan Rasulullah sebulan penuh dan diisi dengan berbagai macam ibadah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa dipetik adalah ada hukum kausalitas, ada hukum sebab dan akibat. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai, sayangi, curahkan rahmat kepada yang ada di bumi ini. Kata Nabi, niscaya yang di langit Allah, malaikat-malaikat Allah akan menyayangi kalian yang berada di bumi.
Mudah-mudahan riwayat ini menjadi iktibar buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah sallallahu ala nabi qadiman faqala Allah ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Allahumma lakal mulki kulluh wa lakal hamdu kulluh wa ilayka ya Allah narji'u amri kulluh nas'aluka minal khairi kulluh wa na'udzu bika minasy syarri kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala niyami was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.